Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya akhirnya duduk di antara orang-orang yang memberi sharing ya, orang-orang hebat Luar di biasa. hobi kayu Bogor. Cerita sedikit, ihwal saya bermain kayu itu nanti jangan nangis ya. Ya berawal memang jujur berawal bukan karena saya hobi kayu, jujur aja. Berawal karena saya takut lapar. Luar biasa. Dalam kondisi satu ketika saya ketemu susah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, kebutuhan keluarga ya. Saya kebetulan udah berkeluarga. Itu ada semacam spirit tanggung jawab. Bagaimana saya harus bisa menghidupi keluarga saya. Terus seiring berjalan waktu, bertemulah saya dengan orang-orang hebat yang mendorong saya ke dalam dunia ini gitu. Ini langsung saya skip aja cerita awalnya. Saya bergabung dengan hobi kayu Bogor sekitar 2017 ya Pak ya. 2017 akhir itu pembentukan hobi kayu Bogor. Saya kenal beberapa orang yang sudah punya workshop, termasuk salah satunya Pak Kris Aktono, terus ada juga yang lain belum punya workshop ya terus saya. Tapi udah lama bermain di kayu, termasuk ada Abah juga waktu itu awal-awal pendirian hobi kayu. Iya betul. Saya masih belum bisa apa-apa sama sekali. Baru bisa bikin bingkai itu juga nggak siku. Tapi ada rasa kecintaan saya tuh timbul dari situ ketika orang-orang yang di sekitar saya saat itu memberi support penuh bahwa lu tuh bisa hidup dari kayu, lu tuh bisa hidup berkembang, bisa kaya bahkan dari usaha ini dengan catatan lu konsisten dengan apa yang lu kerjakan sekarang. Akhirnya nggak malu, nggak capek, saya belajar setiap hari dari YouTube, dari workshop ke workshop. Bahkan dengan Pak Kris saya pernah berapa kali nginep di tempatnya Irfan Palet juga, kalau dia hadir di sini banyak hutang jasa saya kepada beliau. Hutang duit juga ada sih, tapi udah lunas alhamdulillah. Nah, seiring berjalan waktu saya bekerja di rumah, lalu saya beranikan diri untuk buka workshop kecil di daerah Cilodong. Workshop kecil saya lanjut tidak bisa menampung produk-produk yang diorder orang, itu sering berjalan waktu. Tapi sampai sekarang saya merasa tetap nggak pintar, karena saya baru mau pintar, saya udah butuh orang buat bantu saya. Jadi saya baru belajar setengah, orderan saya udah banyak. Luar biasa. Jadi saya panggillah orang untuk bisa bantu kerja saya di workshop. Masuklah tenaga kerja pertama saya itu Alan. Oh, ya. Coba mana diri? Namanya Alan. Hei, bos lu ngomong ini tidur. Jadi ucapan terima kasih saya terbesar sekarang saat ini adalah kepada tim saya. Ada Alan, ada Kondor, namanya bagus Kondor, namanya itu Istikhoiri dia. Wah, luar biasa. Orangnya juga ganteng kalau habis gajian. Nah, satu lagi yang baru namanya Andri. Mereka adalah tim-tim saya yang luar biasa. Mereka yang ngebantu saya bisa sampai seperti ini. Tanpa mereka saya cuman UMR aja. Ya, kalau nggak ada mereka saya cuman UMR aja standar kerja saya. Kalau ada mereka, alhamdulillah saya bisa punya lebih dari UMR. Tunjuk sakti. Enggak, saya masih suka pegang kerja juga. Lalu ada mentor-mentor saya yang seiring berjalan waktu juga nggak bosan-bosannya mengingatkan saya untuk lebih lagi dari apa yang saya dapat saat ini. Salah satunya adalah Bang Haji Awi. Nah, ya, oke ke toilet ya nggak apa-apa. Ya, takut dia disuruh dipanggil, takut dia. Ya. Ntar 2 jam dia berbalik udah. Beliau juga yang sering kasih masukan ke saya bahwa lu tuh masih malas sebagai pengusaha, gue lihat. Lu tuh masih malas, lu masih harus banyak bergerak. Lu kebanyakan nongkrong di workshop. Memang kenapa? Lu harus keluar. Karena workshop lu sudah dikendalikan sama anak-anak. Jadi buat teman-teman yang masih bekerja sendiri di workshop, saya sarankan kalau memang sudah yakin, manfaatkan diri kamu untuk orang lain. Ajak orang kerja di workshop. Iya. Karena Luar biasa. rezekinya nanti akan double. Tambah 1 orang rezekinya double. Tambah 2 orang Amin. triple. Tambah 4 orang kuartet. Ya, kalau 5 Bang. Kalau 5 apa ya? Ya, pokoknya gitu dah. Jadi semakin banyak orang yang kerja sama kita, itu akan semakin besar keuntungan yang kita terima. Kenapa? Karena ini adalah teori rezeki ya. Membawa rezeki Membawa sendiri rezeki. gitu ya. Kita nggak usah mikirin dari mana, itu karena setiap orang bawa rezeki sendiri.
dan jangan pernah berhenti untuk belajar. Saya sampai saat ini jujur aja, bikin lemari sendiri nggak bisa. Kenapa? Karena baru mau bisa udah ada Alan, udah ada Kondor, udah ada Andri gitu loh. Tapi ternyata memang kita yang berjalan di sini bukan untuk itu. Kita tuh untuk mengembangkan usaha itu. Mereka lah nanti yang akan membesarkan usaha itu dari apa yang kita dapat di luar. Sebagai pemilik usaha ya kita cari order, keluar, lebarkan jaringan. Nanti teman-teman di workshop yang support kita untuk mewujudkan apa yang menjadi order dari konsumen-konsumen kita. Mungkin nggak panjang lebar lagi, karena masih banyak juga yang akan harus ngomong ya. Cuma pesan saya kepada teman-teman, bisnis kayu ini masih sangat besar potensinya. Dalam kondisi pandemi sekarang saya lihat banyak sekali usaha yang berguguran, jatuhan. Tapi rata-rata kita di hobi kayu yang udah mulai usaha, alhamdulillah ordernya masih stabil ya, bahkan ada yang cenderung naik. Jadi tetap semangat, jangan pernah kendor, karena kita tidak sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.